Bab 2066 Konfrontasi. Kerajaan Dewa yang tak terbatas. Yang mulia, setelah mencari kemana-mana di 6 kerajaan dewa, kami akhirnya menemukan mutiara pengakuan hati pelangi giok yang sempurna, tetapi mutiara itu ada di tangan putra ilahi kupu-kupu burung hantu, Pan Buzuo. Ketika dia mengetahui bahwa Andalah yang menginginkan mutiara itu, dia berani menuntut 3 giok ilahi 7 kemurnian sebagai gantinya. Pria itu menggertakkan giginya ketika dia mencapai akhir laporannya. Namun, Dian Zhouxi tidak terkejut atau marah. Dia hanya tersenyum dan mendorong 3 bola cahaya biru tua ke arah pria itu, sambil berkata, "Maaf telah merepotkan Anda lagi, tetapi tolong, selesaikan perdagangannya." Pria itu dengan kaku menerima 3 bola cahaya itu ketika dia menyadari apa yang baru saja terjadi dan berseru kaget, "Tetapi yang mulia, mutiara pengakuan hati pelangi giok hanyalah mainan. Itu bahkan tidak pantas menjadi debu di giok ilahi 7 kemurnian, apalagi 3 di antaranya." Pria itu adalah putra Bupati Ilahi yang tak terbatas. Faktanya, dia adalah salah satu orang yang menindas Dian Zhouxi. Tidak mengherankan, Dian Zhouxi tidak pernah melupakan kebaikan yang diterimanya dari Hua Caili dan menunjukkan kebajikan alih-alih kebencian setelah menjadi putra dewa. Tidak pernah sekalipun dia menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya untuk membalas dendam terhadap para penindasnya. Tercengang oleh kemurahan hatinya dan malu dengan tindakan mereka sendiri, kerabatnya akhirnya menjadi sangat setia kepadanya. Pada saat inilah suara kasar dan menggetarkan jiwa terdengar, "Lakukan saja apa yang dia perintahkan." Mutiara itu adalah hadiah ulang tahun Caili. Lupakan 3, bocah itu tidak akan mengerutkan kening bahkan jika itu 30. "Ayah." Kedua pria itu memberi hormat kepada Bupati Dewa ketika mereka melihatnya. "Pergilah." Dian Rahu, Bupati Dewa tanpa batas, melemparkan pria itu ke langit dengan lambaian tangannya sebelum berhenti di samping Dian Zhouxi. "Dasar bocah, kamu benar-benar akan melakukan apa saja untuk membuat gadis itu bahagia, bukan?" Hahaha, kedengarannya seperti dia ingin menegur putranya, tetapi Dian Rahu tertawa terbahak-bahak sesudahnya. Dian Zhouxi tersenyum. "Ayah tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Apakah ada kabar baik untukku?" "Agak, tapi untukmu, itu berita terbaik." Dian Rahu menjelaskan dengan senyum lebar di wajahnya. Caili telah kembali dari persidangannya, sebagai praktisi mendalam alam kepunahan ilahi. "Apa?" Dian Zhouxi tampak begitu tercengang dan gembira sehingga suaranya sedikit meninggi. Apakah ini benar? Mengapa aku harus berbohong padamu?" Dian Zhouxi membelai janggutnya yang panjang seperti pedang. "Gadis Hua Fuchen benar-benar hebat. Kau pria yang beruntung, nak." Dian Zhouxi mengangkat tangannya ke udara. Kegembiraannya begitu meluap hingga ia harus mengungkapkannya dalam bentuk tertentu. "Ini luar biasa, seperti yang diharapkan dari saudari Caili. Tak disangka ia menjadi dewa setengah sebelum mencapai usia 20. Tak seorang pun pernah mencapai prestasi seperti itu sejak awal abis. Ini saja sudah menempatkannya di atas semua putra dan putri dewa." Kedengarannya seperti pernyataan cemburu, tetapi ia tampak lebih bahagia dan lebih bersemangat daripada saat ia membuat terobosannya sendiri saat itu. Tentu saja, Dian Rahu tampak sangat bangga. Lagi pula, dialah yang kusetujui. Kerajaan Dewa Tanpa Batas dan Kerajaan Dewa Pemecah Langit akan segera dipersatukan melalui pernikahan. Oleh karena itu, kebanggaan Kerajaan Dewa Pemecah Langit juga merupakan kebanggaan Kerajaan Dewa Tanpa Batas, dan sebaliknya. "Ada satu pertanyaan yang perlu kutanyakan lagi padamu." Dian Rahu tiba-tiba berubah serius. "Apakah kau yakin dialah satu-satunya untukmu selama kau hidup?" "Ya." Dian Zhouxi menjawab tanpa ragu sedikit pun. Dia menatap mata ayahnya langsung agar ayahnya bisa melihat tekadnya. "Aku tidak perlu menceritakan latar belakang Caili kepadamu. Dia adalah wanita paling cantik di Abis, hatinya murni dan tanpa celah, dan bakatnya tak tertandingi sejak awal waktu. Jika bukan karena dia yang menyelamatkanku di saat-saat putus asa, aku masih akan berkubang dalam lumpur mengasihani diri sendiri dan rendah diri. Aku mungkin tidak akan pernah membangkitkan nadi ilahi amarah besar. Dulu, aku memberikan segalanya hanya untuk mendapatkan hak melihatnya dari jarak yang sangat jauh. Hari ini, aku cukup diberkati untuk menjadi tunangannya. Menurutku, ini adalah berkah dari surga yang hanya bisa diterima seseorang jika mereka telah bekerja keras untuk kebaikan selama 10.000 kehidupan. Dengan mengingat hal itu, bagaimana mungkin aku tega melakukan sesuatu yang akan menodai kehormatannya atau menyakitinya?
Dia dan aku akan menjadi pasangan dan hanya pasangan sampai hari kematian kami. Tidak akan ada orang ketiga. Dian Rahu tidak marah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sejak saat kau menjadi Bupati Ilahi, tidak ada yang lebih penting daripada warisan. Sejujurnya, mentalitasmu paling sesat dan jahat. Meski begitu, Caili adalah kasus yang istimewa. Dengan bakatmu, aku tidak akan terkejut jika setiap anakmu adalah jenius yang luar biasa. Para pembawa dewa pasti akan memasuki garis keturunanmu lebih mudah daripada kebanyakan. Dia menepuk bahu Dian Zheuxi. Salah satu alasan aku memberimu nama, Zheuxi, 9 tahu, adalah agar kau mengetahui rasa syukur. Kau, pada kenyataannya, sedikit terlalu bersyukur, tetapi itu bukan hal yang buruk. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 3.000 tahun. Jika kalian berdua tidak dapat mengandung seorang pembawa dewa dalam 3.000 tahun, barulah kita akan membahas ulang masalah ini. Sejujurnya, menurutku kemungkinan kalian berdua tidak bisa mengandung seorang God-bearer sangatlah kecil. Bahkan, aku lebih khawatir kepada siapa God-bearer pertama kalian akan pergi. Aku sudah bisa membayangkan pertengkaran antara Hua Fuchen dan aku, hahaha. Tawa keras Dian Rahu bergema di seluruh istana. Dia masih tidak tahu bahwa seorang pria yang tidak mereka kenal sama sekali telah memutuskan benang takdir antara Dian Zheuxi dan Hua Caili secara diam-diam. Hua Qinying memberi Hua Fuchen waktu 24 jam penuh untuk menenangkan diri. Ketika seharian telah berlalu, Hua Qinying akhirnya mengantar Yun Ce ke paviliun pedang Yixin secara langsung. Bahkan sebelum dia mendekat, Yun Ce sudah bisa merasakan persepsi ilahi menyapu dirinya lagi dan lagi. Begitu dia melangkah melewati pintu masuk, mata Hua Fuchen langsung menusuknya seperti pedang. Dia menatap wajah Yun Ce untuk menangkap setiap perubahan ekspresinya. Katakan padaku, apakah menurutmu seorang yang tidak memiliki akar dan tidak penting layak bersama dengan putri dewa terhebat sepanjang masa? Namun, Yun Ce menatap matanya langsung. Setelah membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat dan penghormatan, dia bertanya, jika junior ini boleh bertanya padamu, Bupati Dewa Senior, menurutmu siapa yang akan memutuskan apakah aku cocok untuk Caili? Kau, aku, atau Caili sendiri? Petik 2. Hua Fuchen terdiam sesaat. Yun Ce melanjutkan, semua makhluk hidup bertarung sekarang agar mereka bisa memiliki pilihan yang lebih baik di masa depan. Kau sendiri mengatakan bahwa Caili adalah wanita terbaik di era saat ini, jadi bagaimana mungkin dia kehilangan hak untuk memilih pasangannya sendiri? Hehehe, hahaha. Seolah ada yang tersentuh, Hua Fuchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, itu adalah tawa yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Tenang dan fasih, keberanian baja dan lidah perak. Tidak heran kau mampu memenangkan hati Caili sejauh ini. Hua Fuchen mendongak seolah-olah dia tidak ingin Yun Ce melihat ekspresinya saat ini. Kata-katamu mungkin berhasil pada anak muda yang belum mengalami berlalunya waktu, tapi aku. Kau mungkin juga meniup angin ke laut. Petik 2. Yun Ce tidak mengatakan apa-apa. Aku akan bertanya lagi, apa yang diperlukan untuk membuatmu meninggalkan putriku selamanya? Yun Ce perlahan menggelengkan kepalanya. Itu akan membutuhkan Caili memilih untuk meninggalkanku atas kemauannya sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Hua Fuchen tidak marah atau kesal karena jawabannya. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, ku dengar kau memilih untuk pergi ketika Caili pertama kali mencoba mendekatimu. Kau bahkan bersumpah untuk tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tidak seperti kebanyakan orang lain, aku dapat mengatakan kau memiliki kecerdasan dan rasionalitas yang sesuai dengan keberanianmu, jadi mengapa kau begitu tidak rasional sekarang? Yun Ce menjawab dengan tenang, aku sangat sadar bahwa kita berada di dunia yang berbeda. Aku juga sadar bahwa Caili terikat oleh sebuah ikatan yang dikenal di seluruh abis. Jika aku kehilangan diriku karena nafsu, aku hanya akan membebaninya seperti yang belum pernah dia alami sebelumnya. Aku bahkan mungkin telah membawa tragedi ke depan pintunya. Itulah sebabnya aku memilih untuk pergi. Tapi kemudian, kita menghadapi kematian bersama. Caili berkata dia sudah meninggal sekali, jadi dia tidak takut pada apapun lagi. Dia bahkan mempercayakanku dengan manik-manik umur panjangnya. Hua Fuchen, jika Caili sendiri bersedia melakukan sejauh ini, bagaimana mungkin aku, seorang pria, memilih rasa takut dan melarikan diri sebelum tekadnya? Petik 2.
Hua Fuchen menatap Yun Ce untuk beberapa saat sebelum berbisik, bagaimana bisa, ya? Yun Ce, Hua Fuchen perlahan bangkit berdiri dan berjalan santai ke tengah paviliun pedang. Dia mengusap jari-jarinya pada pedang yang terbuat dari bahan yang sangat rata-rata, tetapi dipenuhi dengan gumpalan aura dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah, Yun Ce. Sebuah cerita yang bahkan Caili belum pernah dengar sebelumnya. Yun Ce berjalan menghampirinya dan berkata, silakan. Hua Fuchen mendongak dan menutup matanya. Setelah menghembuskan napas dalam-dalam, dia mulai. Dahulu kala, ketika aku masih muda, aku sama tak kenal takutnya seperti dirimu. Faktanya, aku jauh lebih gegabah dan kurang ajar. Saat itu, kerajaan Dewa Pemecah Langit memiliki dua pembawa dewa. Salah satunya adalah aku, dan yang lainnya adalah Bibi Caili, Qin Ying. Dalam hal bakat dan kultivasi, Qin Ying berada di atasku. Bahkan esensi ilahi yang diwarisinya sedikit lebih kuat dariku. Secara tradisional, Qin Ying seharusnya menjadi putri Dewa Pemecah Langit. Namun, Qin Ying telah terobsesi dengan, dan mengabdikan diri pada, pedang sejak lahir. Dia sama sekali tidak tertarik pada apapun selain pedang, dan dia membenci kata-kata, memerintah kerajaan dewa, sampai ke tulang. Selain itu, Bupati Ilahi sebelumnya adalah seorang tradisionalis yang menghargai laki-laki dan meremehkan perempuan, percaya bahwa garis keturunan kerajaan pemecah surga dewa akan kehilangan ortodoksinya jika seorang perempuan mewarisi tahta. Yun Ce memperhatikan bahwa Hua Fuchen memanggil mantan Bupati Ilahi sebagai Bupati Ilahi sebelumnya, bukan ayah. Itulah sebabnya Bupati Ilahi sebelumnya ingin aku mewarisi tahta sejak awal. Namun, esensi ilahi, bakat, dan kultivasi Qin Ying semuanya melampaui milikku, jadi dia tidak bisa menjadikan aku sendiri putra ilahi tanpa menimbulkan kritik. Jadi, dia menjadikan kami berdua, anak ilahi. Petik 2. Bupati Ilahi sebelumnya mengatakan kepadaku berkali-kali bahwa dia ingin aku menjadi Bupati Ilahi berikutnya, dan Qin Ying sendiri mengulangi berkali-kali bahwa dia tidak akan pernah mewarisi tahta. Melihat tidak ada alasan untuk menolak, aku menerima nasibku, sampai aku bertemu Ibu Caili. Hua Fuchen berhenti kemudian. Yun Ce dapat dengan jelas merasakan pria dengan kekuatan dewa sejati itu mengatur napasnya dengan tenang. Namanya Kuan Xin, dan latar belakangnya sangat mirip dengan tidak. Latar belakangnya bahkan lebih buruk darimu. Orang tuanya telah meninggal, dan klannya telah musnah. Tidak hanya itu, dia juga memiliki dosa yang tidak dapat dihapuskan. Semua itu karena klannya secara tidak sengaja menyinggung sebuah faksi besar dan melakukan apa yang disebut kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Dia dan aku bertemu di tempat yang biasa. Sebelum aku menyadarinya, aku telah jatuh cinta padanya. Ketidakpatuhannya, keteguhannya, segalanya. Dia tidak berbicara lebih banyak tentang ikatan mereka. Mungkin karena dia tidak dapat mengingat waktu mereka bersama tanpa kehilangan kendali. Saat itu, aku gegabah dan kurang ajar. Aku dengan bodohnya percaya bahwa itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku dan hanya itu, dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku salah dalam hal apapun. Tidak lama kemudian Bupati Dewa sebelumnya mendengar tentang ini. Bab 2067 sia-sia. Setelah mantan Bupati Ilahi mengetahui masa lalunya, dia langsung memanggil dan menegurku karena berselingkuh dengan wanita biasa yang penuh dosa. Dia mengatakan bahwa aku telah mencoreng nama putra ilahi penghancur langit dan memintaku untuk memutuskan semua hubungan dengannya. Mantan Bupati Ilahi hanya menegurku dan tidak marah pada awalnya. Namun, aku terlalu muda dan naif saat itu. Aku terlalu sombong dan angkuh. Aku tidak tahu bagaimana berpikir jangka panjang, tidak tahu bagaimana berpura-pura. Aku langsung membalasnya dan menjelaskan bahwa cintaku pada Wan Xin sudah sedalam lautan, bahwa aku tidak pernah peduli dengan latar belakangnya, dan terlebih lagi tidak akan pernah meninggalkannya demi nama putra ilahi. Hahaha, Hua Fuchen tertawa pelan, sekarang tahu apakah dia menertawakan dirinya sendiri saat itu atau menertawakan kekejaman takdir. Saat itu, aku merasa bahwa sebagai seorang pria, aku harus semurah hati dan bersemangat ini. Aku bertekad untuk berdiri teguh dan tidak takut demi kekasihku. Ini, tanpa diragukan lagi, memicu kemarahan yang menggelegar dari mantan Bupati Ilahi. Kemarahan mantan Bupati Ilahi gagal mengguncang hatiku sedikit pun. Untuk membuktikan perasaanku kepada Wan Xin dan mantan Bupati Ilahi, aku bahkan lebih tidak terpisahkan darinya setelah itu, tidak takut pada tatapan atau kata-kata siapapun. Mantan Bupati Ilahi menegur dan membuatku marah berkali-kali setelahnya.
Dia bahkan secara pribadi menemui Wansin untuk memberikan tekanan ilahi. Namun, tidak satu pun dari kami yang mundur atau takut. Perasaan kami seperti perahu melawan arus, menjadi semakin tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Yun Ce mendengarkan dengan diam. Dia bisa merasakan beban dalam suara Hua Fuchen meskipun ribuan tahun telah berlalu. Kemudian, mantan Bupati Ilahi berkompromi. Dia berkata bahwa setelah aku berhasil menjadi Bupati Ilahi, Wansin dapat memasuki kerajaan pemecah surga dewa sebagai selir, tetapi dia tidak boleh keluar dari kerajaan dan tidak boleh menunjukkan wajahnya di depan umum. Yun Ce sedikit menggerakkan alisnya. Mantan Bupati Ilahi, apakah dia menyesali kata-katanya kemudian? Jika dia Hua Fuchen, dia akan segera menerimanya. Setelah mewarisi kekuatan Bupati Ilahi, dia akan memiliki keputusan akhir di seluruh kerajaan pemecah surga dewa, jadi mengapa dia peduli dengan mantan Bupati Ilahi? Tidak, tidak. Hua Fuchen dengan sedih menyuarakan dua kata tidak. Aku menolak, dan menolak dengan sangat marah. Yang kurasakan saat itu adalah bahwa kata-kata mantan Bupati Ilahi merupakan penghinaan terhadap Wansin. Aku dengan marah menjawab di tempat bahwa aku tidak menginginkan status putra ilahi dan tidak akan pernah berpisah dari Wansin. Kalimat inilah yang menanamkan bencana yang tidak dapat diubah. Hehe, hahaha, diriku yang dulu, betapa bodohnya, betapa impulsifnya, betapa egoisnya dan sombongnya hingga begitu naif hingga berpikir bahwa dengan cukup tulus, cukup teguh dan cukup tak kenal takut akan mampu mengatasi segalanya. Sama seperti kamu dan Caili sekarang. Yun Ce tidak menanggapi kata-katanya tetapi malah menyela, jadi Ibu Caili benar-benar dibunuh oleh mantan Bupati Ilahi. Hua Fuchen tiba-tiba mengalihkan pandangannya, tatapannya seperti pedang, benarkah? Yun Ce dengan tenang menjelaskan, Caili dinasihati untuk memanggil kakeknya sebagai mantan Bupati Ilahi, jadi aku menduga bahwa kamu pasti memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan terhadap mantan Bupati Ilahi ini dan kemungkinan besar itu terkait dengan Ibu Caili. Meskipun kamu tidak pernah menyebutkannya kepada Caili, dengan kecerdasannya, aku yakin bahwa dia memiliki firasat sejak lama. Dia mungkin tidak pernah membicarakannya karena mempertimbangkan perasaanmu. No. Vel B. Indot C. Om. Hua Fuchen menatap Yun Ce dalam-dalam dan perlahan mengucapkan dua kata yang sangat berat, kau benar. Setelah mencoba berkali-kali, mantan Bupati Ilahi melihat bahwa sikapku tegas dan tidak dapat diubah dan sangat kecewa padaku. Karena itu, dia mengalihkan harapan suksesi ke Qin Ying. Namun, Qin Ying bahkan lebih tegas dalam penolakannya. Dia telah lama bersumpah dalam hatinya untuk mengejar pedang selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah terganggu oleh hal lain. Jika dia dipaksa lagi, dia lebih suka meninggalkan kerajaan dewa pemecah surga. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Hua Caili tentang rasa bersalah seumur hidup Hua Qin Ying. Mungkin, itu karena dia merasa bahwa jika dia tidak menolak untuk menjadi Bupati Ilahi, tragedi yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi. Setelah itu, mantan Bupati Ilahi mengetahui bahwa Qin Ying yang selalu berhati dingin telah menjadi sahabat karib Wansin, bahkan sahabat karib. Dia menjadi semakin marah dan merasa bahwa Wansin telah menghancurkan anak-anak yang paling dibanggakannya. Suara Hua Fuchen semakin melambat karena menjadi lebih berat. Saat itu, aku takut mantan Bupati Ilahi akan membunuh Wansin karena marah, jadi aku bersumpah dengan mempertaruhkan nyawaku bahwa jika Wansin mengalami kecelakaan, aku akan mati bersamanya. Namun, aku meremehkan sifat manusia, meremehkan kehendak kerajaan dewa untuk mewarisi, dan melebih-lebihkan diriku yang kekanak-kanakan dan bodoh. Dian Juizi adalah pilihan terbaik yang kutemukan untuk Caili. Kerajaan dewa sangat mementingkan tradisi warisan sehingga hanya ada sedikit pernikahan antara putra dewa dan putri dewa dari dua kerajaan besar. Namun, Dian Juizi berbeda. Ketika dia berada di titik terendahnya, dia terlahir kembali dari kepompongnya karena kebaikan Caili. Dia memiliki kekaguman dan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada Caili. Sebagai kepala dari semua putra dewa dari 6 kerajaan, dia tidak mengizinkan wanita manapun untuk mendekatinya selama ribuan tahun, menunggu Caili tumbuh dewasa dan meninggalkan Buayan. Petik 2. Dia bahkan berinisiatif untuk berjanji kepadaku lagi dan lagi bahwa bahkan jika dia menjadi Bupati Dewa Akhir tanpa batas, dia hanya akan memiliki Caili selama sisa hidupnya. Semua anak yang dibesarkannya, kecuali yang akan mewarisi warisan dapat memiliki nama keluarga Hua. Bahkan, istana dewa mereka dapat ditempatkan di kerajaan dewa pemecah surga,
untuk tidak membiarkan Caili terlalu jauh dari kampung halamannya. Yunce, oh, aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Tulus sampai-sampai serendah debu. Ketulusan yang tak pernah berubah selama ribuan tahun inilah yang membuat ayahnya yang pemarah, Dian Lohou, menyerah selangkah demi selangkah. Jika mereka bersatu, kerajaan dewa pemecah langit dan kerajaan dewa tanpa batas akan bersatu dengan harmonis dan tak seorang pun di dunia ini akan berani menindas mereka. Dian Zhengxi akan memperlakukan Caili dengan sangat baik, mengutamakannya dalam segala hal, selalu mencintainya dan memanjakannya. Hidupnya akan dihormati dan disegani, tanpa bencana, bahagia dan damai. Ia menatap Yunce, dan apa yang akan kau bawa ke Caili? Ejekan, kemarahan, rasa malu, keraguan, malapetaka yang tak diketahui. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus segera berpaling dan tidak pernah menemuinya lagi, seperti yang kau pilih untuk dilakukan pertama kali. Aku mengerti cintamu pada putrimu, jawab Yunce. Kau bukan seorang ayah, jadi bagaimana kau bisa mengerti? Hua Fuchen berkata dengan sungguh-sungguh, semua ayah pasti ingin anak perempuannya hidup tenang tanpa ombak, dan tidak ada ayah yang rela melihat anak perempuannya terhanyut dalam ombak yang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja demi mengejar bunga yang katanya cemerlang di seberang sana. Sekalipun dia sangat mencintai bunga cemerlang itu, sekalipun bunga cemerlang itu akan benar-benar mekar dengan indah di masa depan, tidak akan pernah ada ayah yang akan berdiri diam dan melihatnya terhanyut dalam ombak besar itu. Kata-kata itu datang dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak menyangka akan mampu meyakinkan Yunce, yang tidak akan pernah bisa berempati karena dia bukan seorang ayah. Namun pada kenyataannya, Yunce benar-benar mengerti. Dia juga seorang ayah dan juga memiliki seorang anak perempuan yang dia anggap sebagai hidupnya. Sayangnya, dia tidak bisa mengungkapkan emosi apapun. Senior, kata Yunce tiba-tiba, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang agak menyinggung. Jika Anda kembali ke tahun itu, apakah Anda masih bersedia bertemu dengan Ibu Caili? Petik 2. Petik 2. Pertanyaan ini benar-benar membuat Hua Fuchen membeku di tempatnya tanpa jawaban. Setelah menunggu beberapa napas, Yunce perlahan melanjutkan, jadi, kau harus mengerti perasaan kami. Kalau begitu, apakah kau masih bersikeras memisahkan kami? Ya, Bupati Ilahi Pelukis Hati menjawab tanpa ragu. Inilah alasan mengapa aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Yunce menarik napas dalam-dalam. Tampaknya taktik kejam mantan Bupati Ilahi akhirnya berhasil. Kau, yang awalnya dipaksa untuk menggantikan posisi Bupati Ilahi setelah menanggung nasib kerajaan pemecah surga selama 10.000 tahun, telah menjadi Bupati Ilahi sejati dari kerajaan dewa. Petik 2. Petik 2. Hua Fuchen terdiam. Yunce mundur selangkah dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih atas ajaranmu, senior, tetapi perasaanku terhadap Caili tetap tidak berubah. 1000 kata dan 10.000 janji pada akhirnya hanyalah kata-kata kosong. Aku sadar bahwa aku tidak berharga dan tidak pantas bagi Caili, tetapi hatiku untuk Caili tulus dan murni. Aku akan membuktikan ini kepadamu dengan caraku sendiri, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi tinggal dan langsung pergi, meninggalkan Bupati Ilahi Pelukis Hati dalam keheningan untuk waktu yang lama. Bab 2068, Qin Ying menusuk hati. Yunce baru saja meninggalkan paviliun pedang ketika Hua Caili berlari menghampirinya. Dia meraih lengannya dan menatapnya dengan saksama, bertanya, Kakak Yun, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Yunce menjawab dengan senyum santai, seperti yang kamu katakan, ayahmu adalah pria yang sangat lembut. Dia tidak mencoba memaksaku untuk melakukan apapun, dan dia bahkan mengendalikan tekanannya ketika berbicara kepadaku. Hua Caili menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, sejujurnya, aku mendengar percakapanmu. Semuanya, bisakah kamu kembali dengan Lianzi, Kakak Yun? Aku ingin berbicara dengan ayah tentang banyak hal. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia melihat ke belakang dan berteriak, Lianzi, bisakah kamu membawa Kakak Yun kembali ke paviliun pedangku? Hua Lianzi terbang mendekat dan menjawab dengan tegas. Kemudian, dia berdiri di depan Yunce dan berkata, lewat sini, Tuan Muda Yun. Yunce mengingatkannya, jangan berselisih dengan ayahmu, Caili. Segala yang dia lakukan dan pilih adalah demi dirimu. Aku mengerti. Setelah mengantar Yunce dan Hua Lianzi pergi, Hua Caili bergegas ke paviliun pedang Yixin.
Hua Fuchen mendongak dan berkata dengan lembut, kau mendengar semuanya. Hua Caili perlahan berjalan mendekati Hua Fuchen. Ayah, sudah berapa lama kalian berdua bersama? Hua Fuchen bertanya. Hua Caili menjawab langsung, 4 bulan. Kita sudah bersama selama ini. 4 bulan. Hua Fuchen terdengar sedih. Tahukah kau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar memahami seseorang? Lupakan 4 bulan, 4 tahun, 400 tahun, bahkan seumur hidup mungkin masih belum cukup untuk benar-benar memahami seseorang. Mengatakan pemahamanmu tentang dia dangkal akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Lupakan latar belakang atau asal-usul, bahkan yang disebut guru, yang menyelamatkan hidupnya hanya ada dalam kata-katanya. Tidak seorang pun tahu apakah dia nyata atau tidak, dan tidak ada cara untuk memastikannya. Aku mengerti apa yang kau katakan, ayah, Hua Caili berkata dengan serius. Tapi aku percaya padanya. Aku bersedia mempercayai semua yang dikatakan kakak besar Yun. Suara Hua Fuchen menjadi sedikit lebih berat. Kata, percaya, tidak boleh diberikan begitu saja kepada siapapun. Usiamu mungkin belum mencapai 20 tahun, tetapi setiap pria yang pernah berinteraksi denganmu adalah putra dewa atau pangeran kekaisaran. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka di dunia ini. Apa yang terjadi dengan anak laki-laki itu sehingga kau rela melakukan hal sejauh itu untuknya? Hua Caili tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia meniru cara bicara Yun Ce dan membalas, menurutmu apa tujuan kakak laki-laki Yun? Sampai mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Hua Fuchen, kami berhadapan dengan Dewa Kilin leluhur, sebuah eksistensi yang bahkan bibi tidak dapat kalahkan. Dari sudut pandang kakak Yun, bukan bahaya yang sedang dihadapinya, melainkan kematian yang mungkin tidak akan dapat ia lalui meskipun ia memiliki 10.000 nyawa. Ia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, tetapi ia tetap melakukannya dengan tubuh dan kekuatannya. Anda tidak dapat membayangkan harga yang harus ia bayar, luka-luka yang dideritanya untukku, ayah. Ia tidak melebih-lebihkan. Bagi seorang guru ilahi tingkat 3 untuk menyerang Dewa Kilin leluhur alih-alih melarikan diri, 1.000.000 nyawa tidak akan cukup. Ini adalah satu hal yang tidak dapat disangkal Hua Fuchen apapun yang terjadi. Ia tidak dapat menyangkal fakta bahwa Yun Ce telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Hua Caili. Suara Hua Fuchen melembut, aku berterima kasih padanya. Sangat berterima kasih. Itulah sebabnya aku bersedia memberinya begitu banyak kesabaran meskipun aku frustrasi dan marah. Tetapi ada banyak cara untuk membalas budi, dan itu tidak ada hubungannya dengan budi. Hua Caili menyelanya. Aku hanya ingin, benar-benar ingin, bersama dengan kakak Yun. Aku tidak bisa membayangkan memiliki orang lain dalam hidup ini. Hua Fuchen menundukkan pandangannya. Kamu masih muda. Kamu berada di titik kehidupan di mana gairahmu paling membara. Tetapi kamu harus tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang sangat panjang di depanmu, dan cintamu akan menempati hanya sebagian kecil dari kehidupan itu. Kamu mungkin tidak ingat pernah memiliki cinta seperti itu ketika saatnya tiba. Kamu pikir cintamu mungkin menyala selamanya, tetapi kemungkinan besar cinta itu akan habis dalam beberapa dekade paling lama. Untuk mengubah seluruh hidupmu demi cinta sesaat, kamu akan menyesali keputusan ini. Kamu berbohong. Hua Caili menatap langsung ke mata ayahnya. Jika apa yang kamu katakan benar, lalu mengapa kamu masih melihat potret ibu sampai hari ini? Mengapa kamu tidak pernah menginjakkan kaki di haremmu setelah aku membangkitkan esensi keilahianku? Bibir Hua Fuchen bergetar. Tidak lama kemudian dia akhirnya berkata, justru karena apa yang terjadi pada ibumu dan aku tidak bisa mentolerirmu terseret ke dalam gelombang yang tidak terkendali yang sama, kau mengerti? Mata Hua Caili beriak dengan kesedihan. Jadi, kau tidak akan membatalkan pertunanganku dengan Dian Jiushi, meskipun kau tahu tekad kita. Kesedihan di mata Hua Caili menusuk hatinya seperti pisau, tetapi dia tidak bisa mundur. Kau terlalu muda, Caili. Kau bahkan belum memahami sifat manusia, apalagi kebenaran penuh dari tanah suci dan kerajaan dewa. Pertunanganmu dengan Dian Jiushi tidak pernah hanya pertunangan. Itu melibatkan hal-hal yang jauh melampaui pemahamanmu saat ini. Jika kau memaksakan diri untuk bersama Yun Ce, jika hubunganmu terungkap ke dunia, kalian berdua akan menghadapi konsekuensi dan rintangan yang jauh di luar imajinasimu. Ayah tidak pernah berbohong padanya, jadi dia tahu ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia tidak merasa takut. Dulu,
kau bisa bertindak sejauh itu dengan melepaskan gelarmu sebagai putra dewa demi ibu. Jika statusku yang membuatmu begitu bingung, ayah, maka aku bersedia melakukan pengorbanan yang sama. Gadis bodoh, Hua Fuchen menegurnya, meskipun dia segera meringankan nadanya. Kau tidak boleh membiarkan kekeras-kepalaan mengalahkan akal sehat, Cai Li. Bahkan kau seharusnya tahu seberapa besar jurang pemisah antara anak dewa dan anak-anak seorang bupati dewa. Ini bukan hanya masalah status, tetapi juga hak untuk mewarisi kekuatanku dan memiliki kekuatan absolut untuk melindungi dirimu sendiri. Bagi Hua Fuchen, bahkan warisan kerajaan dewa berada di urutan kedua setelah keselamatan Hua Caili. Hua Caili masih menggelengkan kepalanya. Kecuali aku tidak peduli dengan semua itu. Dulu, Bibi memilih untuk melepaskan gelarnya dan mengejar hidupnya sendiri. Hari ini, dia lebih hebat dari siapapun. Jika Anda tidak mengabulkan permintaan saya, maka saya akan menuju kerajaan dewa tanpa batas dan meminta bupati dewa tanpa batas sendiri untuk membatalkan pertunangan saya. 7 penguasa pedang, gumam Yun Ce sebelum meminta maaf dengan sedikit malu, maaf, tetapi saya berasal dari daerah terpencil yang jauh dari sini. Saya hanya tahu sedikit tentang kerajaan dewa, dan Kai. Yang mulia tidak menyebutkannya. Maaf telah merepotkan Anda dengan pertanyaan sepele saya. Jangan khawatir, Anda tidak. Hua Lianzi menyembunyikan tawa di balik telapak tangannya sebelum menjelaskan dengan sabar. 7 penguasa pedang adalah praktisi mendalam terkuat di kerajaan dewa pemecah surga selain ayah dan bibi saya. Mereka semua berada di alam batas dewa, dan mereka semua menguasai wilayah pedang mereka sendiri. Mereka bergelar Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang, Yao Guang. Jika Anda tinggal di sini cukup lama, saya yakin Anda akan bertemu. Mereka semua pada akhirnya, Yun Ce mengangguk. Terima kasih telah memberitahu saya tentang ini, Putri Lianzi. Ketujuh penguasa pedang semuanya adalah praktisi mendalam alam batas ilahi, belum lagi Hua Qinying. Ini berarti bahwa kerajaan dewa pemecah surga sendiri memiliki 8 praktisi mendalam alam batas ilahi, eksistensi tepat di bawah dewa sejati, sungguh mengerikan. Tidak perlu memanggilku putri, panggil saja aku Lianzi seperti kakak perempuan, Tuan Muda Yun. Dia melirik Yun Ce sebelum mengalihkan pandangannya dengan tergesa-gesa. Ketika Hua Qinying memasuki paviliun pedang Yixin, Hua Fuchen sedang duduk di sana dengan mata yang suram dan bingung. Jadi, Hua Qinying bertanya. Hua Fuchen meliriknya sebelum mendesah. Kau sudah mendengar semuanya, kau seharusnya tahu apa keputusanku. Apa pendapatmu tentang Yun Ce? Hua Qinying mengajukan pertanyaan lain. Dia anak yang mengejutkan. Hua Fuchen berkomentar, aku telah bertemu banyak guru ilahi yang dapat berdiri tegak di hadapanku, tetapi tidak ada yang menjaga ketenangan mereka sebaik dia. Suatu kali, aku bahkan mencoba memberikan sedikit tekanan jiwa padanya. Namun, dia dengan cepat menepisnya, belum lagi itu hampir tidak memengaruhinya sama sekali. Apakah dia benar-benar baru berusia 120 tahun? Hua Caili sangat polos, tetapi Yun Ce, dia tidak bisa tidak merasa khawatir tentang perbedaan kedewasaan mereka. Namun, Hua Qinying tidak terkejut. Dia jauh lebih luar biasa dari yang kau kira. Sekarang setelah kupikirkan kembali, aku sama sekali tidak terkejut bahwa Caili akan jatuh cinta padanya. Hua Fuchen menatapnya dengan tatapan panjang dan rumit. Qinying, kau sadar bahwa kau berpihak pada anak itu dengan setiap kata yang kau ucapkan. Tentu saja. Hua Qinying bahkan tidak mencoba menyangkalnya. Caili itu satu hal, dan anak itu tidak tahu apa-apa. Tapi kau, Hua Fuchen menggelengkan kepalanya dalam-dalam. Apa yang kau pikirkan, Qinying? Hua Qinying perlahan berjalan ke arah Hua Fuchen dan berhenti di depannya. Kemudian, dia bertanya kepadanya sebuah pertanyaan aneh. Apa arti Caili bagimu, saudara? Petik 2. Tanda tanya petik 2. Hua Fuchen mengerutkan kening. Caili adalah putriku, tentu saja. Hua Qinying mengangguk. Itu benar, dia adalah putri Anda dan Wan Xin, satu-satunya penerus garis keturunannya, dan putri ilahi kerajaan penghancur surga milik dewa. Anda telah mentransfer semua cinta dan penyesalan yang Anda miliki terhadap Wan Xin ke Caili. Anda telah membuka jalan bagi setiap langkah dalam hidupnya dan dengan hati-hati membimbingnya melewati setiap rintangan dan risiko yang mungkin dia hadapi. Anda bahkan telah memilih dan membuka jalan bagi apa yang Anda yakini sebagai masa depan terbaik untuknya. Namun,
Anda tampaknya telah lupa bahwa Cai Li adalah dirinya sendiri sebelum hal lain. Hua Fuchen, Hua Qinying melanjutkan, ketika Anda masih muda, Anda berulang kali mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang lebih Anda benci daripada seseorang yang mencoba mengganggu dan membentuk hidup Anda. Tapi bagaimana dengan Cai Li? Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dalam kepompong yang Anda buat untuknya. Sebelum persidangan, Anda bahkan menemaninya dalam setiap perjalanan di luar kerajaan Tuhan sepanjang jalan. Petik 2. Di mata Anda melakukan segala yang Anda bisa untuk melindungi hidupnya. Tapi di mata Cai Li, Anda mengurungnya di dalam sangkar emas, bukan? Hua Fuchen mendesah. Orang berubah seiring waktu. Terkadang, mereka berubah begitu banyak sehingga mereka tidak dapat dikenali dari siapa mereka sebelumnya. Anda tahu mengapa saya melakukan ini? Ya, saya takut. Wan Xin menderita nasib yang paling kejam. Bagaimana saya bisa membiarkan putri kita menderita bahkan sepersejuta dari nasib itu? Bagaimana saya bisa tega menyakitinya? Begitukah? Hua Qinying memejamkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut, kembali di kabut tak berujung. Setelah pertemuan dengan Dewa Kilin leluhur, saya telah bertanya-tanya sepanjang waktu bagaimana saya harus menghadapi Anda atau memisahkan mereka sementara masih ada ruang untuk kembali. Namun, keinginan itu perlahan menghilang saat aku melihat mereka. Bahkan, aku kehilangan keinginan untuk memisahkan mereka dengan paksa hanya beberapa hari kemudian. Kau tidak bisa membayangkan bagaimana penampilan Cai Li saat bersamanya, saudaraku. Tidak ada momen di mana dia tidak dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku hampir bisa melihatnya bersinar dengan kehidupan. Jadi, aku bertanya padamu. Dia membuka matanya. Sebagai seorang ayah yang seharusnya tidak tega menyakiti putrinya sedikit pun, apakah kau yakin ingin merobek cahaya Cai Li dan mengurungnya di dalam sangkar yang telah kau buat untuknya dengan kedua tanganmu sendiri? Hua Fuchen bergidik jelas. Atau mungkin, kau tidak hanya takut Cai Li akan terluka. Suara Hua Qinying perlahan menjadi dingin. Mungkin kau juga takut reputasi kerajaan pemecah surga akan rusak, hubunganmu dengan kerajaan dewa tanpa batas akan rusak, dan Raja Abisal tidak akan senang dengan ini. Apakah aku benar? Bab 2069, Bayangan Raja Abisal. Takut. Hua Fuchen bergumam, takut. Hua Qinying melanjutkan, saudaraku, sudah 10.000 tahun sejak kau mewarisi tahta. Kau mungkin tidak menyadari perubahanmu sendiri selama ribuan tahun terakhir, tetapi aku sangat menyadarinya. Yun Ce benar tentang satu hal. Kau menjadi semakin seperti Bupati Ilahi sebelumnya. Hua Fuchen tidak menyangkalnya. Dia merosot lebih dalam ke kursinya dan berkata dengan lembut, aku pernah berpikir bahwa aku akan tetap menjadi diriku sendiri bahkan jika aku mewarisi tahta dan menjadi Bupati Ilahi. Namun, identitas ternyata menjadi kata yang lebih kuat daripada yang bisa kubayangkan. Itu tidak pernah hanya gelar sederhana. Itu adalah pisau guillotine yang, begitu digantung di atas kepalamu, akan mengubahmu dengan cara yang tidak dapat kau deteksi untuk selamanya. Aku masih membenci Bupati Ilahi sebelumnya sampai hari ini, tetapi seiring berjalannya waktu, aku semakin membenci diriku sendiri. Aku benci betapa naif, bodoh, impulsif, kekanak-kanakan, tidak fleksibel, dan sombongnya diriku. Faktanya, semakin aku dihadapkan dengan keputusan yang dapat mengubah nasib seluruh kerajaan Tuhan, semakin aku tumbuh untuk berempati dengan Bupati Ilahi sebelumnya. Petik 2. Dulu, aku percaya bahwa Bupati Ilahi sebelumnya adalah akar dari semua kesalahan. Sekarang, aku menyadari bahwa orang yang benar-benar membunuh Wan Xin adalah aku. Itu sebabnya kamu menjadi takut, kata Hua Qinying. Itu sebabnya kamu melakukan segala daya kamu, bahkan jika kamu tahu bahwa kamu membatasi kognisinya sebagai hasilnya, untuk memutuskan gelombang apapun, kemungkinan gelombang apapun yang dapat memengaruhi hidupnya. Bagaimana? Aku tidak takut. Hua Fuchen bergumam. Hua Qinying tahu. Sejak awal, dia tahu bahwa orang yang akan menanggung beban terberat dari hubungan Hua Cai Li dan Yun Ce bukanlah salah satu pihak yang terkena dampak, tetapi Hua Fuchen. Dinginnya suaranya memudar. Jika semua ini tidak terjadi, aku akan melakukan segala dayaku untuk mewujudkan rencanamu untuk Cai Li. Cai Li sendiri akan sangat puas tinggal di kepompongmu, tidak pernah mempertanyakan atau menentang keputusan atau kata-katamu. Tapi, dia bertemu Yun Ce dan memberinya tubuh dan jiwanya. Hua Qinying berbisik, mereka yang mengalami lautan tidak akan lagi jatuh cinta pada perairan lain. Aku yakin kau memahami ini lebih dari siapapun.
Caili tidak bisa lagi menarik dirinya keluar dari rawa yang dia masuki. Bahkan jika kau memaksa mereka berpisah, Caili tidak akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Rasanya seolah-olah seseorang telah menggali hati dan jiwanya, tidakkah kau tahu bagaimana rasanya? Petik 2. Cukup, wajah Hua Fuchen tersembunyi dalam bayangan, tinjunya yang terkepal erat sedikit gemetar. Hua Qinying mendesah. Dia tahu dia memperdalam lubang di hatinya dengan setiap kata yang dia ucapkan, tetapi demi Caili, dia harus melakukannya. Saudaraku, aku tidak mencoba memaksamu untuk membuat keputusan. Aku hanya berharap kau akan memberi Caili dan Yun Ce kesempatan, atau haruskah kukatakan, aku ingin kau memberi mereka waktu. Energi mendalam Caili tumbuh pesat. Sejak hari dia bertemu Yun Ce, hati pedangnya menjadi semakin cerah, dan pertumbuhannya dalam ilmu pedang benar-benar tak terbayangkan. Sedangkan untuk Yun Ce, dia adalah monster yang dapat menyaingi praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tahap awal sebagai guru ilahi tingkat 3. Aku tidak menyangka ini mungkin sampai aku bertemu dengannya. Dian Jiaoxi telah menunggu Caili dengan setia selama bertahun-tahun, dan hari ini Caili telah pulih sepenuhnya dalam tubuh dan jiwa. 3 tahun dari sekarang, ketika saatnya untuk bertemu dengan Raja Abisal, dia pasti akan mengemukakan masalah pernikahan. Bahkan jika kau masih tidak dapat memutuskan pertunangan saat itu, setidaknya beri mereka waktu sehingga mereka dapat menumbuhkan cukup banyak bulu untuk menghadapi badai yang akan datang dengan sedikit lebih baik. Petik 2. Hua Fuchen tidak mengatakan apapun. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia memutuskan untuk mendengarkan nasihatnya atau tidak. Keheningan yang panjang itu begitu menindas sehingga setiap titik debu membeku. Hua Qinying berbalik dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Baru setelah dia mencapai pintu dia berkata, bahkan jika pertunangan itu dibatalkan, hal terburuk yang akan kamu alami adalah murka kerajaan dewa tanpa batas. Tidak mustahil untuk meredakan kemarahan ini, kan? Yang akan dibutuhkan adalah martabat seorang bupati ilahi. Hanya itu yang akan kukatakan. Kamu adalah ayah Caili dan bupati ilahi kerajaan dewa pemecah langit. Keputusan akhir ada di tanganmu. 1. Hua Fuchen masih tidak mengatakan apa-apa. Hua Qinying menatap langit ketika dia melangkah keluar dari paviliun pedang. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat Wan Xin. Wan Xin, apakah aku membuat keputusan yang tepat? Atau, Yun Ce, aku telah memberimu kepercayaan terbesarku. Aku akan melakukan segala daya untuk menghilangkan semua rintangan di jalanmu saat kamu masih lemah. Jangan sekali-kali mengkhianati cintanya. Hua Fuchen tetap duduk di tempatnya bahkan setelah Hua Qinying telah lama pergi. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tekanan terbesar yang dihadapinya tidak pernah datang dari kerajaan dewa yang tak terbatas. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh Hua Caili maupun Hua Qinying. Saat itu, Raja Abisal adalah orang yang menganugerahkan pertunangan antara Hua Caili dan Dian Jiaoxi. Hua Fuchen dan Dian Rahu mungkin adalah orang-orang yang menabur benih kemungkinan, tetapi dialah yang menyegel kesepakatan itu. Sejak saat itu, persatuan antara keduanya dan kedua kerajaan dewa menjadi tak tergoyahkan. Itu adalah momen penting yang dirayakan oleh semua orang. Bagi Hua Fuchen, itu adalah pilihan untuk mengamankan kedamaian dan keamanan abadi bagi Hua Caili. Bagi Dian Rahu, itu adalah keputusan untuk memenuhi keinginan seumur hidup putranya. Bibirnya yang sedikit mengerucut, suaranya yang lembut dan halus, matanya yang berkaca-kaca. Salah satu dari mereka dapat melelehkan batu yang paling keras dan mengaduk lautan yang paling tenang, apalagi ketiganya. Yun Ce berjalan menghampirinya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Hua Caili mencengkeramnya dengan kedua tangannya dan, di tengah tawa kemenangan, menggulingkannya di tempat tidurnya. Kedua anak muda itu bermain-main sebentar sebelum Hua Caili akhirnya tenang. Saat dia memejamkan mata, napasnya perlahan menjadi lebih stabil seolah-olah dia tertidur. Yun Ce juga mengendurkan gerakannya dan menenangkan napasnya. Namun, dia baru saja memejamkan mata beberapa menit ketika dia merasakan sepasang tangan menyelinap ke dalam pakaiannya. Sebelum dia menyadarinya, wanita penggoda yang merencanakan itu telah berhasil menjepitnya di tempat tidurnya. Caili, ini sepertinya bukan tempat yang tepat dan seolah aku peduli. Bang! Di dalam paviliun pedang, kursi giok yang diduduki Hua Fuchen hancur berkeping-keping pada saat yang sama rambutnya yang panjang berkibar liar di udara seperti ular yang marah. Beraninya, mereka dorong.
Terjadi ledakan energi yang dalam, dan Bupati Ilahi Pelukis Hati yang terpicu terbang langsung menuju kediaman Hua Caili. Gemuruh, terjadi ledakan lain, dan dia muncul di depan penghalang kediaman. Namun, ketika dia melepaskan persepsi ilahinya dan mendengar suara gemetar seorang wanita muda, dia mundur seperti telah ditikam di jantung dan menariknya dengan tergesa-gesa. Dia gemetar seluruh tubuhnya sementara wajahnya berubah hitam seperti dasar wajan penggorengan. Di belakangnya, Hua Qinying berbicara, adalah hal yang normal bagi sepasang anak muda untuk menikmati kesenangan. Hua Fuchen berbalik untuk menghadapinya. Dia merasa seperti ada emosi yang tersangkut di dadanya, tetapi tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Dia hanya bisa mengayunkan lengannya berulang-ulang dengan frustrasi, berteriak, ini perilaku yang keterlaluan. Benar-benar keterlaluan, Hua Qinying berkata dengan acuh tak acuh, kau mengatakan itu seolah-olah kau belum melakukan hal yang sama persis dengan Wan Xin. Kata-katanya langsung membungkam Hua Fuchen. Tidak dapat membantah kata-kata saudara perempuannya, dia berbalik lagi dan menatap kediaman Hua Caili dengan marah dan jengkel. Pikirannya berpikir dengan marah apakah dia harus menerobos masuk dan menghentikan omong kosong ini atau tidak. Ayah. Pada saat inilah Hua Lianzi angkat bicara. Itu adalah kata yang telah dia katakan berkali-kali di masa lalu, namun butuh waktu yang sangat lama baginya untuk mengucapkannya sekarang. Manjakan mereka semaumu. Pada akhirnya, Hua Fuchen mengayunkan lengan bajunya dan pergi dengan frustrasi. Dia belum pergi jauh ketika dua penguasa pedang, Yu Heng dan Kai Yang merasakan kehadirannya dan terbang untuk menemuinya. Mereka menyambutnya dari jauh, yang maha tinggi. Enyahlah, Hua Fuchen bahkan tidak melihat mereka. Dia menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan penguasa pedang Yu Heng dan penguasa pedang Kai Yang merasa sangat bingung. Hua Qinying muncul di saat berikutnya. Ada apa? Penguasa pedang Yu Heng menjawab, kami mendengar bahwa Caili telah berhasil menerobos ke alam kepunahan ilahi. Jadi kami bertuju berkumpul untuk menempa formasi besar penguatan fondasi. Namun, butuh waktu yang sangat lama bagi Yang Maha Tinggi untuk memberi kami perintah, jadi. Jangan khawatir, Hua Qinying meyakinkan mereka, saudaraku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Sebaiknya kalian tidak mengganggunya untuk saat ini. Dia akan memanggil kalian ketika waktunya tepat. Kurasa begitu, penguasa pedang Kai Yang menghela nafas. Ini pertama kalinya aku melihat Yang Maha Tinggi bertindak seperti ini. Kedua penguasa pedang hendak pergi ketika tiba-tiba, mereka teringat sesuatu. Ada satu hal lagi. 2 jam yang lalu, kami menerima surat kunjungan dari Kerajaan Dewa Tak Terbatas. 20 hari lagi Caili akan berulang tahun. Yang ke-20, dan putra Dewa Tak Terbatas Dian Jiushi akan datang untuk memberi selamat kepadanya secara langsung. Hua Qinying mempertimbangkan hal ini sejenak sebelum menjawab, silakan kirim pesan ke Kerajaan Dewa Tak Terbatas dan beritahu mereka bahwa, ulang tahun ke-20, Caili bertentangan dengan akal sehat, itulah sebabnya kami memutuskan untuk merahasiakannya. Kami tidak akan mengadakan upacara ulang tahun tahun ini. Caili baru saja mencapai terobosan besar, dan memperkuat fondasinya lebih diutamakan daripada segalanya. Selain itu, Caili akan memasuki kultivasi terpencil dalam beberapa hari, dan tidak jelas kapan dia akan keluar dari pengasingan. Ucapkan terima kasih kepada putra Dewa Tak Terbatas atas semangatnya, tetapi beritahu dia bahwa dia tidak perlu berkunjung secara langsung. Aku tidak yakin apakah. Penguasa pedang Yu Heng jelas ragu dengan perintahnya, tetapi penguasa pedang Kai Yang menjawab, kami akan melakukan apa yang kau katakan, peri pedang. Pesan akan segera dikirim dari paviliun Kai Yang. Setelah kedua penguasa pedang pergi, kedamaian akhirnya kembali ke daerah itu. Hua Qinying menghela napas kecil dan bergumam pada dirinya sendiri, dasar anak-anak yang merepotkan bab 2073 ujian. Beberapa hari berikutnya, Hua Caili tidak dapat bertemu Hua Fuchen. Jelas bahwa dia menghindarinya. Untungnya, Hua Fuchen juga tidak memberi perintah untuk mengeluarkan Yun Ce. Ketika dia bertanya kepada Hua Qinying tentang hal ini, tanggapan yang dia terima adalah, ayahmu butuh waktu. Hua Qinying kemudian menambahkan sedikit ketegasan dalam suaranya, sebaiknya kamu berlatih menahan diri. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu berharap untuk hamil sehingga kamu memiliki lebih banyak uang untuk menekan ayahmu. Hehehe, seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Bibi. Pokoknya, aku akan pergi, Bibi. Jangan memata-matai kami.
Petik 2. Hua Qinying hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Akhirnya, pada hari ketujuh, Hua Caili melihat ayahnya di paviliun pedang Yixin. Ayah! Dia berteriak dengan penuh semangat dan segera berlari ke arahnya, sejuta sanjungan dan gerakan siap ditembakkan pada saat itu juga. Duduklah, Hua Fuchen berkata dengan ekspresi berwibawa sambil melirik kursi di sebelahnya. Hua Caili menurut dan duduk. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati dan lemah lembut, apakah Anda masih marah padaku, ayah? Hua Fuchen mendengus. Anda mengabaikan semua orang dan tidak pergi kemanapun selama seminggu terakhir, bergantung pada anak itu dan hanya anak itu sepanjang hari dan malam. Orang buta pun bisa tahu bahwa Anda menekan saya. Jika saya marah, saya pasti sudah mati karena marah. Hehe, Hua Caili terkekeh dengan manis dan menyanjung. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa meninggalkan sisi kakak laki-laki Yun. Dia melompat dari kursinya dan berlutut di samping Hua Fuchen, tangan-tangan halus menggoyang lututnya ke kiri dan ke kanan. Tolong, ayah, tolong berikan kakak laki-laki Yun dan saya restu Anda. Saya berjanji akan mendengarkan Anda tentang semua hal lainnya, jadi tolong. Cukup sudah. Hua Fuchen meletakkan tangan di dahinya dan mendesah. Jika ada satu hal yang tidak dapat ia tangani di zaman ini, itu adalah putrinya yang melembutkan hatinya dengan kata-kata dan gerakan yang manis untuk mendapatkan keinginannya. Ia mendesah. Aku sudah berada di makam ibumu selama seminggu terakhir. Petik 2. Hua Caili membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Aku banyak berbicara dengan ibumu, dan aku sudah memikirkan semuanya berulang kali. Namun pada akhirnya, aku tidak dapat benar-benar mengatasi rintangan yang bersarang di hatiku. Jelas bahwa ada perjuangan yang belum terselesaikan dalam suaranya, meskipun dengan cepat diambil alih oleh ketidakberdayaan yang mendalam. Tetapi tetap saja, aku juga tidak dapat mengabaikan kata-kata bibimu. Saat ini, tubuh dan jiwamu terikat pada anak laki-laki itu. Jika aku memisahkan kalian berdua dengan paksa, hatimu akan hancur, dan jiwamu akan terbelah dua. Tidak peduli alasan dan niat baik apapun, aku akan menyakitimu dalam-dalam. Kata-kata Hua Fuchen membuat bintang-bintang terbentuk di mata Hua Caili sedikit demi sedikit. Dia berkata dengan gembira, Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa Anda bersedia untuk? Saya tidak mengatakan apa-apa. Hua Fuchen memotongnya tetapi mengubah nadanya. Namun, saya bisa memberinya kesempatan. Wah, kali ini, bintang-bintang di mata Hua Caili benar-benar meletus. Dia bersorak, Anda yang terbaik, ayah. Saya tahu Anda akan. Dengarkan aku sampai akhir, ya. Hua Fuchen meninggikan suaranya dan dengan paksa menekan kegembiraan putrinya. Jangan salah, saya belum menerima hubungan Anda. Saya hanya memberinya kesempatan. Terserah padanya apakah dia bisa memahaminya. Saya akan memberinya 3 kali cobaan. Jika dia berhasil mengatasi ketiga cobaan itu, maka tekanan raksasa di hatinya akhirnya membuatnya goyah sejenak. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya berhasil melanjutkan, maka saya akan melihat keinginanmu terpenuhi tidak peduli apapun rintangan yang ada di depan jalanmu, tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar. Kedengarannya seperti dia berbicara kepada Hua Caili, tetapi itu sebenarnya adalah penegasan atas tekadnya sendiri. Jika Yun Ce benar-benar membuktikan dirinya sebagai seseorang yang dapat dia percayai Hua Caili, maka demi dia akan menanggung konsekuensi apapun. Martabatnya, masa depannya, hidupnya. Dia bisa menyerahkan segalanya. Jika Yun Ce gagal dalam ujiannya, maka dia akan menghancurkan mereka tidak peduli cedera yang akan dia timbulkan pada Hua Caili. Bahkan jika hati dan jiwanya tercabik-cabik, dia akan memadamkan hubungan mereka pada pemberitahuan pertama. Kegembiraan Hua Caili segera berubah menjadi lebih dingin. 3 ujian. Ayah, kamu tidak menggunakan ini sebagai alasan untuk menempatkan kakak laki-laki Yun dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan, kan? Hua Fuchen menjentikkan dahinya dan menggerutu kesal, aku adalah bupati ilahi pelukis hati. Kamu pikir aku akan menggunakan taktik yang begitu rendah terhadap seorang junior? Aku mengerti sekarang. Karena kamu memiliki Yun Ce, ayahmu tidak lebih dari seorang penjahat di matamu. Tidak, Hua Caili buru-buru memohon. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Jadi, bisakah kau memberitahuku apa saja 3 ujian itu? Seperti, hanya antara aku dan kau. Aku bersumpah tidak akan memberitahu kakak Yun tentang itu. Hua Fuchen meliriknya.
Kau bahkan tidak bisa merahasiakan tanah suci darinya, dan kau berharap aku percaya bahwa kau akan merahasiakan ujian itu darinya. Ayo, dia berdiri, aku akan menemui anak itu sekarang. Titik. Kau tidak tampak cemas sedikit pun, Li Su berkomentar dengan kekhawatiran yang jelas dalam suaranya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yun Che sedang berbaring di kursi malas giok di halaman seolah-olah dia sedang tidur siang dengan tenang di kediamannya sendiri. Lagi pula, aku akan meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari lagi. Apakah maksudmu, bahwa Hua Fuchen pada akhirnya akan mengusirmu dari kerajaan dewa penghancur surga? Li Su terdengar bingung. Ini bukan yang kau katakan akan terjadi sebelumnya. Bukan, kau hanya salah memahami kata-kataku. Yun Che terkekeh. Seorang raja pasti tidak berperasaan, tetapi Caili terlalu penting bagi Hua Fuchen. Dia akan membuat kompromi setelah dia mengatasi kemarahan dan keengganannya di awal, tidak peduli berapa pun biayanya. Tetapi tentu saja, kompromi ini tidak datang dengan cuma-cuma. Itulah yang kutunggu. Aku menunggu dia memberiku tawaran yang tidak bisa kutolak. Tawaran itu akan datang kapan saja sekarang. Yun Che berbisik, dalam 1 atau 2 hari paling lama, dia akan muncul di hadapanku. Aku ingin tahu bagaimana dia akan mengatakannya. Tentu saja, kau dapat membuat pilihan lain. Kau dapat berpegang teguh pada apa yang disebut keberanianmu dan diusir dari kerajaan dewa penghancur surga sebagai gantinya. Kau dapat terus hidup dengan kebodohan dan obsesi sambil mencoba menghentikan roda sejarah dengan tanganmu yang tak berdaya. Kau bisa mengubur kehidupanmu yang gemilang dan harapan tuanmu dengan kedua tanganmu sendiri. Hua Fuchen yakin bahwa kata-katanya akan membuat Yun Che sedikit goyah, tetapi kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya. Lupakan goyah, dia bahkan tidak bisa menangkap sedikit pun kekhawatiran dari pemuda itu. Yun Che melirik kotak giok itu tepat sekali. Itu saja, dia tidak pernah melihatnya lagi bahkan setelah mendengar tentang 9 bintang awan emas yang mengalir atau pil. Masih mempertahankan sikap hormat tetapi tegas, dia menjawab, Tuanku tidak pernah memberiku kebaikannya dengan motif tersembunyi dalam pikiran, dan dia jelas tidak mencoba untuk membelenggu aku. Sebaliknya, dia ingin aku menjalani kehidupan yang ingin aku jalani. Kebencian putra ilahi yang tak terbatas itu menakutkan, tetapi itu rasional dan sesuai harapan. Caili dan cintaku telah melampaui kematian itu sendiri, jadi apalagi yang harus kutakuti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Hua Fuchen dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Jika kau harus mengeluarkanku, junior ini tidak bisa melakukan apa-apa selain dikeluarkan. Namun, sumpahku tidak akan berubah. Selama Caili tidak menyerah padaku, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Langit dan bumi sebagai saksiku, bahkan kematian tidak dapat mengubah pikiranku. Hua Fuchen menyamakan tatapannya selama beberapa napas berturut-turut. Kemudian, dia menarik aura ilahinya dan menghela napas pelan. Kau keras kepala, nak. Dia melambaikan tangannya, dan penghalang itu menghilang dalam sekejap. Kakak Yun. Hua Caili segera bergegas dan memeluk Yun Che erat-erat. Senyumnya lebih cerah dari matahari saat dia menyombongkan diri. Kau lihat itu, ayah. Sudah kubilang cinta kakak Yun padaku tidak akan goyah semudah itu. Hah, kata-katanya mengejutkan Yun Che. Sejujurnya, apa yang terjadi tadi adalah ujian ayah untukmu. Hua Caili menelanjangi ayahnya tanpa ampun. Penghalang yang dia pasang juga bukan penghalang isolasi penuh. Bibi dan aku bisa melihatmu dan mendengarmu sejelas siang hari. Ujian, keterkejutan Yun Che semakin dalam. Ujian apa? Yah, ayah bilang dia akan memberimu 3 ujian. Jika kakak Yun lulus semuanya, dia akan membatalkan pertunanganku dengan kerajaan dewa tanpa batas dan memberi kita izin untuk bersama. Yun Che telah menyelesaikan ujian pertama dengan sempurna. Begitu sempurna, bahkan Hua Caili hampir merasa seperti kemenangan sudah di tangan. Keterkejutan Yun Che dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Dia tergagap dengan kegelisahan yang hampir tidak tertahan, begitu. Terima kasih telah memberi junior ini kesempatan, Bupati senior yang suci. Tidak peduli ujian apa yang kau berikan padaku, junior ini bersumpah bahwa dia akan memberikan segalanya dan membuktikan cintaku pada Caili. Hua Fuchen menggerutu kesal. Kenapa kau bersikap seolah-olah ini sudah berakhir? Ini baru ujian pertama. Begitu selesai berbicara, ia langsung terbang dan keluar dari halaman. Ikuti aku, nak. Caili, kau tidak akan ikut dengan kami. Hua Caili sudah berada di udara,
tetapi kata-kata Hua Fuchen menghentikannya. Ia tidak berani menentang ayahnya mengingat betapa banyak usaha yang telah ia lakukan hanya untuk sedikit melonggarkan rahangnya. Ia hanya bisa menghentakkan kakinya karena frustrasi. Hua Qinying muncul di sampingnya. Ayahmu membawanya ke panggung pemecah pedang. Aku bisa membawamu ke sana, tetapi kita hanya bisa mengamati dari jauh, dan kau harus menonton dalam keheningan total. Mengerti? Hua Caili mengangguk cepat. Kau yang terbaik, Bibi. Panggung pemecah pedang memiliki panggung yang lebarnya puluhan kilometer dan memiliki puluhan ribu pedang. Ki pedang yang meresap ke udara terasa seperti lautan itu sendiri. Hua Fuchen membawa Yun Ce sampai ke tengah panggung pemecah pedang. Setelah mereka mendarat, penghalang raksasa diaktifkan dan mengisolasinya dari luar. Bahkan sekarang, dia tidak mau mengekspos keberadaan Yun Ce ke terlalu banyak orang. Yun Ce melihat sekeliling sebentar sebelum bertanya, apakah Anda berencana untuk menguji pedang saya selanjutnya, Bupati Ilahi Senior? Hua Fuchen menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tetap diam. Jadi, Yun Ce juga tetap diam. Sesaat kemudian, sebuah lubang muncul di penghalang. Siulan pedang bisa terdengar saat tiga sosok memasuki penghalang bersama. Setelah mereka mendarat di peron, mereka segera memberi hormat kepada Hua Fuchen secara bersamaan. Putramu Hua Wanxiao, Hua Mengyu, Hua Guiyuan memberi hormat kepada ayah. Hua Wanxiao adalah yang tertua dari ketiganya, jadi dia membungkuk dan bertanya, mengapa Anda memanggil kami di sini, ayah? Alih-alih menjawab, Hua Fuchen menatap Yun Ce dan berkata, kudengar kau bisa menyaingi praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tahap awal sebagai guru ilahi tingkat 3. Adalah hal yang umum bagi para jenius untuk melampaui celah alam minor dan mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Tetapi ini, jika bukan Bibi Caili yang memberitahuku tentang ini, aku tidak akan mempercayai setengah kata pun. Ketiga pangeran itu menoleh untuk menatap Yun Ce pada saat yang sama. Mata mereka berubah aneh begitu mendengar pernyataan itu. Jika Hua Fuchen tidak tepat di depan mereka, mereka pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Jadi, aku memutuskan untuk mengonfirmasi klaim ini dengan mataku sendiri. Dia menoleh untuk menatap ketiga pangeran itu. Ini adalah tiga putraku yang berhasil menerobos ke alam kepunahan ilahi dalam 1000 tahun terakhir atau lebih. Mereka semua telah memantapkan kultivasi mereka di alam kepunahan ilahi tingkat 1. Pilih salah satu dari mereka untuk menjadi lawanmu. Jika kau menang, lupakan saja. Jika kau bisa menang seri, maka aku akan menganggapmu lulus ujian. Namun jika kau kalah, maka itu membuktikan bahwa kau telah menggunakan semacam metode untuk menipu Caili dan bibinya, dan bahwa kau benar-benar menyimpan motif tersembunyi. Aku tidak perlu memberitahumu konsekuensi dari niat jahat seperti itu. Tapi, Hua Guiyuan berkata tiba-tiba, meskipun ia segera menahan diri. Untuk menjadi dewa setengah di usia mereka, mereka tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik yang merupakan saudara-saudara mereka. Namun sekarang, mereka dipaksa untuk melawan seorang yang bukan siapa-siapa yang hanya seorang guru ilahi tingkat 3. Ketiga pangeran saling bertukar pandang dengan buruk. Jika ini bukan perintah Hua Fuchen, jika Hua Fuchen adalah orang lain, mereka akan menganggapnya sebagai penghinaan besar terhadap kehormatan mereka. Hua Fuchen menatap ketiga putranya sebelum melanjutkan, karena mereka adalah pangeran dari kerajaan Dewa Pemecah Langit, mereka secara alami berlatih pedang. Namun, mereka semua mengolah seni dan cara pedang yang berbeda. Adapun siapa yang akan menjadi pasangan terbaik untukmu, terserah padamu untuk memutuskan sendiri. Tidak perlu. Hua Fuchen baru saja selesai berbicara ketika Yun Ce angkat bicara. Ketiga pangeran itu datang jauh-jauh ke sini. Aku tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada ketiga pangeran itu untuk datang padanya. Aku memilih untuk melawan mereka bertiga.